Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Super Revolusi. Info Super Revolusi hari ini dari kompas.com. Ini informasi yang sangat-sangat ditunggu-tunggu dan luar biasa menghebohkan untuk kalangan taksi online, terutama untuk pengusaha dan untuk pengemudi transportasi online yang ada di Jakarta terutama, berkaitan dengan ganjil genap. Ya, ganjil genap yang kemarin-kemarin sempat tidak berlakukan oleh Pak Gubernur kita di Jakarta. Ada wacana mencuat yang terbaru, yakni adalah ini dia. Ini dia informasinya adalah siap-siap ganjil genap Jakarta berlaku untuk mobil, ya, berlaku untuk mobil dan motor. Nah, ini luar biasa ini ya. Siap-siap ganjil genap Jakarta berlaku untuk mobil dan motor. Itu dilansir oleh kompas.com tanggal 6 bulan 6 2020 ya. Di dalam isinya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan peraturan Pergub nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB masa transisi menuju masyarakat sehata. Sehat tuh ya, masyarakat sehat sebenarnya ini harusnya. Sehat, aman, dan produktif. Pergub tersebut ditetapkan mulai 4 Juni 2020. Salah satu dari Pergub tersebut mengatur soal pengendalian moda transportasi yang tertuang dalam bab 4 dengan menggunakan pembatasan kendaraan secara melalui sistem atur ganjil genap. Menariknya, ganjil genap yang ditetapkan oleh Pemprov pada masa PSBB transisi ini tidak hanya berlaku untuk mobil pribadi, tetapi juga untuk sepeda motor. Artinya, pengguna motor pun akan dibatasi pergerakannya melalui ganjil genap berdasarkan plat nomor kendaraan. Ya, walaupun sebenarnya apa hubungannya antara ganjil genap dengan PSBB ya? Nah, dulu ganjil genap itu difungsikan untuk mengatasi kemacetan DKI Jakarta. Saya jadi agak-agak membingungkan. Mungkin ada analisa tersendiri yang tidak diketahui oleh Super Revolusi tentang motor bisa jadi sebagai penyebab kemacetan ya, tidak tahu juga ya. Nah, tapi kita lanjut lagi membacanya ya. Oke, kita sampaikan kenapa kok ada ganjil genap bukan pengendalian kemacetan. Waduh, dia langsung jawab ternyata ya. Kita sampaikan kenapa kok ada ganjil genap bukan pengendalian kemacetan, tapi untuk pengendalian jumlah orang berpergian. Oh, begitu. Terima kasih Pak Gubernur, saya sekarang jadi paham. Kalau kantor itu dibagi dua, sebagian kerja, sebagian tidak mengandalkan ganjil genap juga, ucap Pak Gubernur DKI Jakarta. Namanya Pak Anies Baswedan, kalau belum yang kenal ya. Dalam rapat yang disiarkan oleh YouTube Pemprov DKI Jakarta Jumat tanggal 5 bulan Juni 2020 itu melalui YouTube. Ya, sama seperti saya ini Super Revolusi menginformasikan melalui YouTube. Sayangnya memang belum dijelaskan. Mungkin ini kompas.com aja banyak yang salah ini secara penulisannya. Sayangnya memang belum dijelaskan. Ini jelakan, terlalu jelekkan ya. Jadi memang belum dijelaskan mekanisme soal ganjil genap untuk motor tetap seperti apa dan apakah berlaku yang sama dengan mobil. Namun untuk detail aturannya sendiri sudah dituangkan dalam pasal 18 Pergub nomor 51 tahun 2020. Ada yang menarik di sini dan kabar gembira yang seperti saya sampaikan untuk pengusaha transportasi dan pengemudi transportasi online. Setiap inilah kawasan pengendalian lalu lintas dengan prinsip ganjil genap sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf A berlaku ketentuan sebagai berikut. Setiap pengendara kendaraan bermotor roda 4 atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat ganjil dilarang melintas di ruang pada tanggal genap. Setiap pengendara kendaraan bermotor roda 4 atau 2 dengan atau lebih dan roda 2 dengan nomor plat genap dilarang melintas di jalan pada tanggal ganjil. Udah pastilah ya. Nomor plat sebagaimana maksud pada huruf A dan huruf B merupakan angka terakhir dan
nomor plat kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih dan roda 2. Jadi kalau roda 6 juga sama ganjil genap ya. Ya. Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan. Nah, ini yang terpenting. Pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk. Nah, ini penting ini ya. Nah, ini penting ini. Soalnya ini penting, sangat penting sekali pengecualian ini di sebelah mana ini ya? Oh, ini halaman kedua ya. Halaman kedua. Yang pertama adalah yang dikecualikan ya. Yang pertama adalah kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia. Ini mohon maaf ya Kompas, kok salah-salah tulis ya. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara Republik Indonesia, bukan PT Indonesia. Alamak, ini aduh, ini mohon maaf ya Kompas ya. Ini tolong diperbaiki ya. Bukan berarti karena PSBB sehingga akhirnya jadi salah penulisan, karena ini bisa makna lain ya. Kalau PT Indonesia, saya juga bingung itu PT Republik Indonesia, mungkinnya negara Republik Indonesia. Kendaraan pemadam kebakaran dan ambulans, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas ya. Jadi kalau yang nomor 4 itu yang poin D, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Kemudian kendaraan pejabat negara. Kemudian kendaraan dinas operasional berplat dinas kepolisian dan TNI. Yang berikutnya kendaraan yang membawa penyandang disabilitas. Yang berikutnya kendaraan angkutan umum plat kuning, itu umum ya. Plat kuning, angkutan umum plat kuning. Yang berikutnya kendaraan angkutan barang tidak termasuk double kabin. Terus kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian seperti kendaraan pengangkut uang ya, dan pengawasannya dari kepolisian. Kemudian angkutan roda 2, angkutan roda 4 berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan berdasarkan keputusan Dinas Perhubungan. Ya, jadi kalau angkutan roda 2, roda 4 berbasis aplikasi yang memenuhi persyaratan, tentunya ini sudah diikat melalui yang namanya peraturan menteri. Dalam hal ini berarti jelas kendaraan angkutan sewa khusus atau taksi online yang telah memiliki perizinan. Ya, selamat untuk kendaraan yang telah berizin. Ini rencananya kedepannya diperbolehkan untuk memasuki kawasan ganjil genap. Lanjut kita baca kembali. Pemberlakuan kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap sebagaimana maksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan gubernur. Ya, pastinya dengan Pergub ya. Pergub, peraturan gubernur. HG, peraturan gubernur, apapun itulah yang namanya ya. Dalam hal ditetapkan keputusan gubernur mengenai kawasan pengendalian lalu lintas dengan sistem ganjil genap, Dinas Perhubungan menetapkan pedoman teknis mengenai ruas jalan yang memberlakukan sistem ganjil genap. Ya, nanti kita tinggal lihat ruas-ruas mana saja yang menjadi pemberlakuan ganjil genap di 2020 ini. Ketika mengkonfirmasi hal ini kepada Dinas Perhubungan Dishub DKI Jakarta, Pak Safrin Liputo. Ya, saya kebetulan kenal dengan beliau. Pak Safrin Liputo ini adalah kepala dinas ya. Ya memang seperti itu sih kepala dinas ya. Juga belum memberikan penjelasan lebih detail mengenai kapan pelaksanaannya akan dimulai dan bagaimana aturannya. Namun dia membenarkan bila ada ganjil genap untuk mobil dan motor. Nah, seperti itu kata Pak Safrin. Betul. Seperti yang terutang atau seperti yang tertuang itu ya. Aduh, ini Kompas tolong diperbaiki ya. Betul, seperti yang tertuang harusnya, tertuang dalam Pergub itu, kata
Pak Syafrin kan gitu. Terima kasih, ini informasi yang sangat perlu saya sampaikan dari Super Revolusi kepada rekan-rekan semua para pengusaha maupun transportasi pengemudinya. Dan jangan lupa subscribe serta pencet loncengnya dan kemudian di like agar Super Revolusi terus berinovasi memberikan informasi-informasi terupdate. Dan jangan lupa pencet subscribe karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.